Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel Tekstur, Taxation Literature, yang selalu menyediakan informasi perpajakan terupdate yang mantul alias mantap betul untuk para sobat dan besti semua. Dan apabila ada pertanyaan nanti mengenai video ini maupun video kami yang sebelumnya, silakan para sobat dan besti bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga apabila ada saran dan kritik, juga kami persilakan untuk menuliskannya di kolom komentar sebagai bahan evaluasi bagi kami. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ketentuan pemotongan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak badan di IKN dan atau daerah mitra. Baru-baru ini pemerintah telah merilis peraturan Menteri Keuangan yang intinya memberikan insentif di bidang pajak penghasilan, kemudian ada PPN, lalu PPNBM, dan di bidang kepabeanan di kawasan IKN dan atau daerah mitra. Dan pada video ini saya khusus akan membahas dulu salah satu insentif perpajakan, yaitu mengenai pemotongan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak badan. Nanti di video saya yang berikutnya atau mungkin di lain kesempatan saya akan membahas kembali mengenai fasilitas perpajakan yang lainnya yang ada di IKN. Dasar hukumnya bisa kita lihat di PMK 28 tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 16 Mei 2024. Terhadap wajib pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan di IKN dan atau daerah mitra diberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha utama dan pembelian atau import barang atau bahan yang dilakukan wajib pajak terkait kegiatan usaha utama pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis yang mengacu di pasal 6 PMK 28 tahun 2024 dan pada bidang usaha infrastruktur dan layanan umum yang mengacu ke pasal 9 PMK 28 tahun 2024. Pembebasan dan pemotongan atau pemungutan PPh meliputi pemungutan PPh pasal 22, pemotongan PPh pasal 23, dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan jasa konstruksi dan persewaan tanah dan atau bangunan. Selain diberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh wajib pajak yang termasuk dalam sektor pembangunan, perumahan, kemudian kawasan pemukiman, perkantoran, pembangunan, serta pengoperasian kawasan industrial and science park, lalu pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat, pembangunan dan pengoperasian mal, juga diberikan fasilitas pengurangan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN sebesar 100% dari jumlah pajak terutang selama jangka waktu yang diatur di dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 PMK 28 tahun 2024. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan termasuk pengalihan melalui perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan tersebut diberikan dengan surat keterangan bebas. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan dengan penerbitan surat keterangan bebas atas pajak penghasilan yang dimaksud. Sedangkan terhadap wajib pajak badan untuk bidang usaha lainnya yang melakukan penanaman modal selama 10 tahun pajak dimulai tahun 2031 sampai dengan 2045 sehingga berhak atas pengurangan PPh badan 50% atas penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha utama dan pembelian atau import atas barang atau bahan yang terkait dengan kegiatan usaha utama berlaku ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, PPh pasal 22 selain import, PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi usaha jasa konstruksi dan persewaan atas tanah dan atau bangunan wajib dipotong atau dipungut lawan transaksi sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang apabila lawan transaksi merupakan pihak pemotong dan atau pemungut PPh. Kedua, PPh 22 import atas barang wajib dipungut oleh Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang. PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi usaha jasa konstruksi dan persewaan atas tanah dan atau bangunan wajib disetor sendiri sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang apabila lawan transaksi bukan merupakan pihak pemotong atau pemungut. Yang terakhir, atas penghasilan selain yang diatur di atas, tetap dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Untuk memperoleh surat keterangan bebas, wajib pajak badan dalam negeri harus menyampaikan permohonan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan yang berlokasi di KN kepada DJP. Untuk format permohonannya bisa para Sobat Dabesti lihat di lampiran PMK 28 tahun 2024 di bagian G halaman 186. Keputusan persetujuan fasilitas pengurangan PPh badan diperlakukan sebagai surat keterangan bebas untuk pemotongan atau pemungutan pajak. Formatnya bisa kita lihat di lampiran PMK 28 tahun 2024 bagian B di halaman 162. Kesimpulannya adalah agar bisa menikmati fasilitas pemotongan atau pemungutan pajak bagi wajib pajak badan di kawasan IKN harus mempunyai surat keterangan bebas. Apabila tidak ada surat keterangan bebas, maka kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Apabila para Sobat Dabesti merasa informasi tersebut sangat bermanfaat atau cukup bermanfaat, silakan bisa di-share ke rekan-rekan yang lainnya, atau juga bisa diklik like dan share sehingga para rekan yang lain bisa tahu mengenai insentif yang boleh dikatakan tergolong cukup baru yang diberikan di kawasan IKN. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.